Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qal babu ridha. Bermula ini adalah bab yang menjelaskan tentang bersikap rela. Dari Maimun bin Mahran, dia mengatakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh aku supaya aku datanglah mengunjungi dia 2 kali dalam sebulan. Sekali waktu aku pun datanglah. Dia nengok dari loteng, dari atas loteng. Waktu aku datang, dia nengok aku dari atas loteng. Dia pun izinkan aku. Belum lagi aku sampai pintu gerbang istana dia sudah izinkan aku masuk. Aku pun masuk. Nampak akulah dia duduk di atas permadaninya, ya. Di permadani itu pula dilapisi spray. Dan ku nampak dia sedang menempel bajunya, baju gamisnya. Nampak akulah. Aku pun mengucapkan salam, dia pun balas. Begitulah terus sampai diizinkan aku duduk, ya, duduk di atas spray tadi. Dia tanya tentang para penguasa di daerah macam mana, gubernur kah, wali kota kah, polisi bagaimana, ya. Kemudian kalau ini polisi secara umum, Jalwazatina, ini kepolisian secara umum, ya. Kemudian penjara bagaimana, harga-harga di pajak atau di pasar kalau bahasa kita Medan pajak, harga-harga bagaimana. Akhirnya dia pun tanya tentang aku macam mana. Selesai kami cerita-cerita, aku pun bangkit mau pulang. Wahai Amirul Mukminin, ma fi ahli baitika man yakfika ma ara. Wahai Amirul Mukminin, tak adakah wahai Amirul Mukminin, di kalangan istana, yaitu ahli bait. Maksudnya ya kan keluarga, maksudnya di kalangan istana tak adakah yang bisa dipercaya sehingga cukuplah mereka memberikan informasi kepada baginda berbanding apa yang aku sampaikan tadi. Kata beliau, Maimun, hai Maimun, yakfika min dunyaka ma balaghal mahallu. Posisimu sekarang ini cukuplah sudah memberikan informasi kepadaku terkait kehidupan dunia. Ingat-ingat kau, sekarang kita di sini, besok kita di tempat yang lain. Ini maksudnya ya tentang dunia ini sama kau kutanya lah, kau pun kan sebagai orang yang kupercaya. Ingat kau, sekarang kita di sini, besok tempat lain. Maksudnya besok kita di akhirat. Kemudian aku pun keluar, kutinggalkan beliau. Seterusnya dari Qatadah beliau terkait dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 58. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau dikasih kabar gembira, istri mereka melahirkan anak perempuan, langsung wajah mereka menghitam, menahan marah. Kata Qatadah, inilah perbuatan orang-orang musyrik Arab. Allah Ta'ala beritahu kepada kita betapa buruknya sikap mereka. Orang mukmin itu sebenarnya rela saja dia terhadap pemberian dari Allah Ta'ala, terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Ya, ketetapan Allah Ta'ala bagi orang mukmin itu lebih baik daripada ketetapan seorang mukmin untuk dirinya sendiri. Artinya apa yang Allah tetapkan itu lebih baik daripada apa yang menurut persangkaan kita baik untuk kita. Apa yang Allah tetapkan untukmu itu, wahai manusia, fima takrahu, nampaknya sesuatu memang tak kau sukai, itu lebih baik daripada keputusanmu terhadap sesuatu yang menurutmu itu nyaman, enak bagi dirimu. Hati-hati. Kita enak begini, tapi terjadi begitu. Yang begitu itu tak enak menurut kita, padahal itu ketetapan Allah Ta'ala. Itu tetap lebih baik. Maka fatatilah, hati-hati melanggar hukum Allah. Relakan, puasi ketetapan Allah Ta'ala. Berkata Syihabul Lits As-Samarkandi, apa yang disampaikan oleh Qatadah ini
sesuai, pas, cocok dengan Al-Baqarah surat 2 ayat 216. Boleh jadi kalian tak suka sesuatu padahal baik untuk kalian, boleh jadi kalian suka sesuatu padahal buruk untuk kalian. Allah tahu, kalian tak tahu. Yakni Allah tahu apa yang baik, apa yang pantas untuk kehidupan agama dunia kalian dan dunia kalian. Kalian tak tahu itu. Yakni maksudnya pula relakan, puasi ketetapan ku di sini Allah lah ya. Puasi ketetapanku untuk kalian. Kalian tak tahu bahwa solah ada kebaikan di dalam ketetapanku untuk kalian. Itu kata sebahagian orang bijak, ya, tempat singgah itu ada 4. 1, umur dunia. 2, menetap sementara di kubur. Kemudian waktu kita berhadapan dengan Allah di tempat berkumpul, namanya mahsyar. Mahsyar itu bahasa Arab, artinya tempat berkumpul. Dan tempat kembali kita yang abadi. Yang kita diciptakan untuk itu. Nah, perumpamaan umur kita dunia ini seperti orang yang siap berangkat ke Arafah di waktu perang. Orang haji yang siap berangkat waktu petang ke Arafah. Mereka tak ada tenang-tenangnya. Ya? Tak sempat mereka membongkar kendaraan maupun barang bawaan mereka karena mau cepat pergi. Perumpamaan orang yang berada dalam kubur itu seperti orang yang singgah di sebahagian tempat. Mereka letakkan beban mereka sementara, kemudian istirahat sehari 2 hari, semalam 2 malam, pergi lagi. Nah, itu sekejap dalam kubur. Perumpamaan kita berhadapan nanti dengan Allah di tempat berkumpul itu seperti orang berada di Mekah. Itulah puncak perkumpulan setiap kelompok dari berbagai sudut negeri. Mereka tunaikan ibadah haji mereka, kemudian pergi kanan ke kiri, ya, pergilah masing-masing. Begitulah hari kiamat. Apabila selesai pemeriksaan, masing-masing pergi, sekelompok ke surga, sekelompok ke neraka. Kata Syekh Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, aku bertanya kepada 700 orang berilmu terkait 5 pertanyaan. Semua jawaban mereka sama. Cuma satu jawaban mereka. Sama, bijawabin wahid, sama pertanyaan mereka. Pernah aku tanya, siapakah orang berakal itu? Orang yang berakal itu yang tidak mencintai kehidupan dunia. Siapakah orang bijak itu? Orang bijak itu yang tidak tertipu kehidupan dunia. Siapa orang kaya? Orang yang rela puas terhadap pemberian dari Allah Ta'ala. Siapa orang miskin? Orang yang pikirannya asik mau lebih aja, mau lebih aja, mau lebih aja. Dah ini mau lebih itu, dah ini mau lebih itu. Orang fakir. Kalau gitu siapa orang pelit? Bahasa kita Medan bedangki. Itulah orang yang menghalangi hak Allah pada hartanya. Ada hak di harta tapi dia tak kasih. Itu orang pelit. Disebutkan murka Allah kepada manusia pada 3 perkara. Pertama, lalai terhadap perintah Allah. Kedua, tidak rela, tidak puas terhadap pemberian Allah Ta'ala. Yang ketiga, waktu dia ingin sesuatu tak dapat, marah dia kepada Tuhan. Itu ya. Sebahagian orang bijak menjelaskan terkait firman Allah surah Al-Maidah surat 5 ayat 38. Pencuri lelaki, pencuri perempuan potong tangan orang itu. Kata ahli fikih, itu siapa yang mencuri 10 dirham, potong tangannya. Walaysa li hadzal asyara hurmatun, dan tidaklah berarti walaysat li hadzal asyarati hurmatun. Tidak berarti yang 10 dirham itu adalah kehormatan seorang sehingga dipotong kakinya karena pencurian itu, bukan. Jadi pemotongan itu bukan karena senilai 10 dirham. Tangan dia senilai 10 dirham. Kaki dia senilai 10 dirham. So, dia mencuri, bukan. Tapi dipotong tangannya karena ada 2 pengertian yang harus diperhatikan. Pertama, dia melanggar kehormatan orang Islam. Kedua, dia tidak rela terhadap pembagian Allah Ta'ala untuk dia. Sehingga ingin dia harta orang lain. Maka Allah Ta'ala suruh potong tangan dia sebagai balasan terhadap perbuatannya. Supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Supaya rela dengan pemberian Allah Ta'ala.
Nah, itu ya. Pantaslah orang mukmin rela terhadap pemberian Allah Ta'ala, karena rela terhadap pemberian Allah Ta'ala itu termasuk kelakuan para nabi dan orang-orang soleh. Abu Darda sebutkan ada 12 karakter orang para nabi. Mereka percaya janji Allah. Mereka tidak menggantungkan harapan kepada manusia. Musuh mereka setan. Mereka sibuk memperbaiki diri mereka. Muqbilina ala amri anfusihim. Mereka sibuk mengurus diri mereka. Bertekun mereka mengurus perbaikan diri mereka. Berkasih kepada seluruh makhluk. Mereka menanggung kesulitan, gangguan dari seluruh makhluk. Mereka yakin surga, yakni kalau mereka berbuat satu perbuatan, yakin mereka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan balasan untuk mereka dan balasan perbuatan mereka. Kanu mutawadhi'ina fi mawadhi'il haqqi. Mereka merendahkan diri di tempat-tempat yang pantas merendahkan diri, di antaranya berhadapan dengan kebenaran, ikuti kebenaran itu. Mereka tidak menyia-nyiakan nasihat. Kapan sempat mereka sampaikan nasihat itu, walaupun kepada musuh. Kemudian pedoman hidup mereka, ra'su amwalihim, pedoman hidup mereka, modal hidup mereka adalah keyakinan mereka itu fakir. Yaitu maksudnya mereka tidak berpegang kepada kelebihan harta itu. Ya. Tidak mereka tahan kalau ada harta mereka lebih, yunfikun al-fuqara, mereka donasikan kepada para fakir miskin. Kemudian mereka senantiasa berwudu. Yang ke-12, mereka tak gembira itu kalau dapat benda-benda dunia. Tak sedih kalau tak dapat. Itu ya. Sebahagian ulama mengatakan hirfatul zahidina, pekerjaan orang-orang zuhud. Orang-orang zuhud ini orang-orang yang hatinya mampu tidak menggantungkan harapan kepada benda-benda dunia ini. Jadi zuhud itu perbuatan mereka. Hirfah itu kalau diartikan artinya profesi. Maksudnya kerja mereka itu hari-hari ada 10. Pertama, mereka ini memusuhi setan. Itu wajib tuh. Mereka mewajibkan, orang-orang zuhud itu mewajibkan diri mereka memusuhi setan. Perhatikan surat 35 ayat 6. Surat Fatih. Sesungguhnya setan musuh kalian. Musuhi dia. Yang kedua, mereka tidak melakukan perbuatan kecuali jelas alasan mereka mengapa melakukan perbuatan itu. Mereka tak lakukan kecuali jelas alasan bagi mereka. Perhatikan surat Baqarah, surat 211. Bilang sama orang tua yang Muhammad, mana penjelasan kalian kalau kalian betul-betul orang-orang yang jujur. Itu ya. Yang ketiga, mereka mempersiapkan bekal menghadapi mati. Ali Imran surat 3 185. Setiap jiwa merasai mati. Kemudian yang keempat, mereka mencintai dan membenci itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Ini harap diperhatikan. Mujadalah ayat 22. Surat Mujadalah surat 58 ayat 22. Engkau tidak akan mendapati ada orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka malah berkasih-kasihan dengan orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang hadda itu maksudnya membenci, menentang Allah taala, menentang Rasul. Kalau betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tak akan mereka berkasih-kasihan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Sekalipun yang menentang Allah dan Rasul itu ayah, nenek, moyang mereka, anak, cucu mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Orang yang betul tegas itu, tegas teguh, itu Allah Ta'ala memang sudah tetapkan, wajibkan iman untuk mereka. Maksudnya ini man kana, orang yang beriman betul-betul, tak akan mau dia berkawan dengan orang yang menyelisih perintah Allah. Sekalipun ayah mereka terus ke atas, anak mereka terus ke bawah, saudara mereka, keluarga mereka, tak akan mau berkawan. Bukan putus silaturahmi, tidak, tetap tegur. Tapi mereka tak akan menjadikan mereka orang-orang yang menentang Allah itu sebagai kawan akrab mereka. Hanya sekedar tegur dan untuk menyampaikan dakwah serta mendoakan mereka.
Yang kelima, orang sud itu amar ma'ruf nahi munkar, suruh baik larang buruk. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala ya, surat 31 Luqman ayat 17. Suruh orang buat baik, larang buat buruk. Sabar terhadap derita yang akan kau alami. Nah, itu memang betul-betul min azmin umur. Sabar itu termasuk di antara perkara yang harus diteguhkan. Yang keenam, mereka senantiasa mengambil intibar pelajaran, merenung terhadap seluruh tindakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Ali Imran 191, mereka renung terhadap penciptaan langit dan bumi. Hal lain, surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 2. Perhatikanlah, wahai orang-orang yang punya mata hati, yang punya tinjauan, perhatikan. Yang ketujuh, mereka kawal jaga betul hati mereka, supaya tidak merenung sesuatu yang dalam perenungan itu tidak direlakan oleh Allah. Tak ada ridha Allah di situ. Untuk apa renung yang begitu? Karena sia-sia. Sebab ada surat 17 Isra, surat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, jiwa, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang kedelapan, mereka yakin betul tidak merasa aman dari murka Allah Ta'ala. Al-A'raf surat 7 ayat 99. Tiadalah yang merasa aman dari murka Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian mereka tidak pernah putus asa dari kasih Allah. Nah, itu perhatikan surat Az-Zumar, surat 39-53. Jangan kalian putus asa dari kasih Allah. Sungguh Allah ampunkan seluruh dosa. Allah pengampun, penyayang. Kemudian yang ke-10. Mereka biasa saja, tak ada gembira. Apalagi gembira riang meluap-luap bila mendapatkan benda dunia yang Allah anugerahkan untuk mereka. Kalaupun tak dapat, mereka tak ada sedih-sedihnya. Nah, perhatikan surat Al-Hadid, surat 57-23. Supaya kalian tidak sedih, tidak putus asa terhadap apa yang tak kalian dapat. Tak juga bergembira terhadap apa yang Allah beri pada kalian. Artinya bukan tak bersyukur, syukur lain hal ya. Gembira, lupa pada Allah, tidak. Yani seorang hamba itu, dia sebenarnya tidak dapat memastikan kebaikan sesuatu itu pada benda yang tidak didapatnya, tidak diperolehnya, atau pada benda yang ada pada dia. Dia tidak dapat memastikan itu. Makanya itu, dalam kedua hal ini dapat biasa saja. Orang mukmin itu seperti bunga as. Ya, bunga as ini warnanya putih. Nah, kelopaknya itu putih, ada kalau bunganya itu ada ada dia bunga warna putih. Ya, kelopaknya itu ada 5 atau 6 daun menjadi satu bunga. Di tengahnya itu ada semacam jarum yang cukup banyak, di ujung jarum ada macam kepala jarum warna kuning. Nah, itu ya. Orang mukmin itu macam itu, sementara orang munafik macam bunga mawar. Bunga as itu musim dingin, musim panas, begitu saja dia. Tumbuh tetap. Nah, kalau bunga mawar dia berubah dari satu keadaan ke satu keadaan. Apalagi kalau dia kena penyakit, wah, berubah dia. Orang mukmin itu ketika sulit, ketika lapang, biasa keyakinannya kepada Allah tetap. Ya rela terhadap apa yang Allah berikan untuk dia. Sementara orang munafik tak ada rela-relanya. Ya, dia melampaui batas ketika dapat nikmat, hebat. Tapi dia gelisah, resah ketika dapat musibah, kesulitan. Orang mukmin pantas mengikuti kelakuan para nabi dan orang zuhud. Tak pantas mengikuti perbuatan orang kafir dan orang munafik. Sampai sini dulu. Setelah ini nanti kaji kita tentang nasihat-nasihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.